Saya mau langsung lanjut ke Pak Waryono. Pak Waryono, tadi kalau kita mendengarkan pernyataan dari Ibu Katmianati, ini mengatakan kalau misalnya di pondok pesantren tempat anaknya menempuh pendidikan, setelah ada yang dinyatakan positif COVID-19, ini santri-santri lainnya kemudian dipulangkan. Nah, ini sebetulnya skenario atau skema yang diberlakukan oleh Kementerian Agama untuk penanganan COVID-19 khususnya di pesantren seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Yang pertama, pasca SKB 4 Menteri, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran agar seluruh pesantren menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, karena pesantren ini juga mayoritas di bawah Nahdlatul Ulama dan juga ada pesantren lain, kami juga berkoordinasi dengan asosiasi pondok-pondok pesantren, misalnya Robito Mahid Islamiyah yang juga mengeluarkan protokol kesehatan ala pesantren. Nah, protokol-protokol kesehatan ini, alhamdulillah sepengetahuan saya ketika saya kunjungan itu dipatuhi oleh pesantren. Bahkan pesantren menurut saya sampai hari ini ya, meskipun sudah mendatangkan santri itu didatangkan bertahap, itu karena memang ini yang terkait dengan pertanyaan, pesantren yang memang dari awal paling sulit menerapkan protokol kesehatan itu adalah terkait dengan physical distancing, Mbak. Karena apa? Infrastruktur pesantren terutama kamar itu tidak memadai. Nah, karena itu saya menduga gitu ya, pesantren yang memulangkan santrinya ketika terkena COVID itu adalah pesantren yang tidak memiliki ruang cukup untuk isolasi. Dan memang ini juga resiko Mbak ya, untuk dipulangkan itu ketika tidak diantar atau tidak dijemput. Karena kita tahu bersama bahwa ada orang tanpa gejala gitu kan. Ini yang membuat sulit gitu ya. Nah, seperti Pak Waryono, Pak, kalau tadi Pak Waryono mengatakan ini santri yang dinyatakan negatif misalnya ya, kemudian dipulangkan, oke lah. Kalau tadi Bapak mengatakan misalnya tempatnya tidak memenuhi atau mencukupi. Tapi adakah kebijakan Pak untuk kemudian melakukan isolasi mandiri bagi mereka yang memang berada di lingkungan yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19? Ya, seperti kejadian awal Mbak ya, di pesantren Gontor, itu saya komunikasi langsung dengan pengasuh. Gontor cukup memadai tempatnya untuk isolasi mandiri, Mbak. Bahkan Gontor sebagai contoh dan juga pondok-pondok yang lain yang infrastrukturnya cukup, santri sebelum bergabung dengan santri-santri yang lain itu diisolasi dulu, Mbak. Jadi belum bisa langsung masuk kamar. Jadi disediakan di luar gitu yang terpisah agar santri ini dalam tempo tertentu setelah direpit itu tetap mereka isolasi dulu. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan santri ini bukan pembawa COVID gitu ya. Nah, bagi yang sudah terkena, pesantren yang memang sudah infrastrukturnya memadai juga membuat tempat sendiri, Mbak. Tempat untuk isolasi sendiri gitu. Pak. Dan tadi seperti disampaikan oleh wali ya, wali santri, memang biaya untuk rapid dan seterusnya ini cukup mahal yang tidak mungkin bisa di-cover semua oleh pesantren. Dan saya bersyukur Pemda sangat responsif sebagiannya untuk membantu pesantren ini. Karena kalau dari pesantren semua saya mendengarkan dari kiai gitu ya Bapak, ketika kami kemarin memulangkan santri di awal COVID, itu dananya juga luar biasa besar gitu ya. Karena harus menyewa bus gitu ya, memastikan santri ini sampai di rumah dan kemudian sekarang ini kembali ke pondok gitu. Jadi banyak dana kocek yang harus dikeluarkan gitu ya Pak Waryono. Pak, kalau kita bicara soal umum nih general ya Pak ya, kan kalau bicara soal dunia pendidikan kita ketahui saat ini secara umum belum diterapkan secara fisik ya, tatap muka kan begitu. Daring gitu ya, ya kan secara online. Nah, tapi kalau Ponpes karena memang kementeriannya terpisah dengan Kementerian Pendidikan, ada di Kementerian Agama, ya oke, itu sudah berjalan begitu. Nah, apakah ini tidak mengkhawatirkan Pak? Karena hampir setiap hari kami ada berita nih gitu loh, nggak hanya Husnul Khotimah sih, di beberapa wilayah tanah air begitu, yang ada aja positif-positif barunya gitu. Ya, secara umum kami tentu saja sangat khawatir Mas ya, bukan hanya santri tapi juga seluruh yang ada di pondok. Kami juga sudah sedih gitu ya, ada Bunyai Pak Kiai yang meninggal gitu kan, karena
meskipun Pak Kiai ini sudah tidak menerima tamu lagi dari wali santri atau tamu yang pada umumnya, tapi tetap saja karena ada kiai-kiai yang memang sudah sepuh gitu ya. Belum lama kami mendengar di Kudus itu Bunyai meninggal. Karena itu kami alhamdulillah ini berkoordinasi dengan gugus tugas nasional untuk bersama-sama bagaimana mencari jalan keluar. Minimal Kementerian Agama sudah berkoordinasi dan berdiskusi dengan 3 gubernur dan juga para Polda gitu ya, Pangdam di 3 provinsi itu untuk mencari jalan keluar. Karena ini tidak mungkin bisa diatasi oleh pesantren sendiri atau Kementerian Agama sendiri. Kami sudah rapat 1 kali mendampingi Pak Wamen waktu itu yang hadir, Pak Dirjen gitu. Kalau saya bukan Mas Menteri, saya bukan Pak Nadiem gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan jadi bahan obrolan, jadi bahan selorohan Pak di luar sana, bagaimana kita mau menyekolahkan anak-anak kita di sekolah kembali? Lawang pondok pesantren aja yang salah satu gerakan pendidikan juga, faktanya ditemukan tuh banyak dari tatap muka yang berlangsung dan lain sebagainya, ya ditemukan kasus-kasus baru. Mungkin nggak Kemenak mungkin melakukan semacam kayak emergency action begitu Pak? Ya, dalam diskusi dan rapat itu muncul satu ungkapan ya dari minimal dari Pak Ganjar ya. Mohon maaf Pak Ganjar kalau misalnya saya kutip dan mudah-mudahan benar. Ini Kiai ini kan punya otoritas tinggi di pesantren ya. Tidak serta-merta kemudian rekomendasi dari kami, dari gubernur, dari bupati itu kemudian tutup pesantren. Karena bahkan ini informasi dari rapat koordinasi kemarin ada katanya pengasuh yang tidak percaya bahwa ini ada COVID gitu. Waduh. Ini kan juga terkait dengan banyak hal ya. Tapi di luar itu semua, menurut saya kita memang perlu bersama-sama untuk bagaimana mengatasi agar jangan sampai lembaga pendidikan pesantren yang memang sangat dipercaya oleh masyarakat ini kemudian menjadi klaster baru. Gitu. Dan karena itu kami berharap pemerintah daerah, kami juga dari Jakarta untuk bagaimana mempraktikkan dan melaksanakan protokol kesehatan ini secara baik, meskipun sekali lagi high cost gitu ya. Ini costnya sangat tinggi gitu. Begitu. Oke, Pak Windu ada catatan soal hal ini? Iya Pak. Ya, jadi memang sangat memprihatinkan ya bahwa kluster-kluster pondok pesantren terus terjadi ya, dan angkanya saya yakin. Kalau Jawa Timur bagaimana Pak Windu? Mohon maaf, Jawa Timur bagaimana? Ya sama saja. Jadi apa yang terjadi di Jawa Timur ya sama dengan yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, ya dan lain-lain ya. Jadi memang begini ya. Sebetulnya pondok pesantren ini memang belum waktunya dibuka memang ya. Tetapi oke lah, ini sudah terlanjur dibuka ya. Tetapi yang penting sekarang kan bagaimana kita mengatasi yang sudah terjadi ini. Jadi kalau memang sudah terjadi ada klaster-klaster di dalam pondok pesantren, itu seharusnya yang penting adalah keterbukaan, ya, keterbukaan data. Dan kemudian kenapa? Kalau kita tidak terbuka, kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi begini, ini kan ada yang sudah positif. Seharusnya yang positif itu berapapun jumlahnya, itu tidak diisolasi di dalam pondok. Ya, karena saya tidak yakin bahwa isolasi di dalam pondok itu aman. Jadi harusnya diisolasi di luar pondok. Itu tanggung jawab dari pemerintah daerah, ya, entah itu pemerintah kabupaten kota atau provinsi lah. Ya, jadi ada rumah sakit darurat atau lapangan yang harus disediakan untuk itu. Sedang mereka yang masih yang tidak positif, yang negatif, yang tidak tertular, ya, yang dinyatakan tidak tertular, tetap di dalam pondok. Jangan malah dipulangkan, ya, karena kita tidak tahu bahwa mereka ini apakah memang sudah tertes semua, ya, sehingga kalau dipulangkan kita tidak tahu bahwa jangan-jangan mereka ini positif, ya, tapi belum dites. Justru malah membahayakan orang rumah kan jadinya. Betul, ya Pak ya. Betul, jadi tetap tinggal di dalam pondok, ya, dan tidak boleh ada keluar masuk, ya, jadi cuma memang agak sulit ya, karena kan tentu berkaitan dengan logistik misalnya, ya, kan ada yang pasti akan masuk keluar untuk misalnya membeli bahan makanan misalnya kan. Nah, jadi artinya tadi ada kos lagi buat angkutannya kan begitu Pak. Betul lah, tapi itu betul-betul harus
disterilisasi lah ya. Jadi artinya ketika masuk ya truk-truk misalnya pembawa bahan makanan itu harus disinfeksi ya, kemudian pengendaranya dan sebagainya. Jadi itu harus ketat betul, tidak boleh ada ustadz juga yang misalnya tinggal di luar pondok, dia tetap tinggal di dalam. Selama ada pergerakan keluar masuk, ya klaster-klaster akan terus terjadi. Kalau tadi informasi dari Pak Waryono, bahkan Pak Windu ada yang, mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali lagi, yang nggak percaya COVID malah katanya begitu. Nah iya, ini yang sangat berbahaya. Jadi begini ya, meskipun memang pondok pesantren itu kan di bawah otoritas dari kiai ya, pengasuh, pengelola, ya tetapi bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi maksudnya pemerintah tidak bisa, karena ini otoritas dari pimpinan pondok pesantren, kemudian hal-hal semacam itu, misalnya ada yang tidak percaya sehingga protokol kesehatan tidak dipatuhi. Ya, karena saya yakin ya, banyak pondok pesantren yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jangan-jangan sarana prasarananya pun tidak memadai. Jadi SOP-nya juga tidak, ya, ketersediaan APD-nya juga tidak, jadi persediaan masker ya. Jangan-jangan sangat terbatas ya, sehingga ketika katakanlah ya, misalnya masker itu sudah rusak, ya, tidak ada gantinya sehingga mereka tidak pakai masker. Dan saya terus terang saja tidak yakin bahwa santri-santri di pondok pesantren itu patuh di dalam menggunakan masker misalnya, apalagi jaga jarak. Ya, jaga jarak, karena kita tahu bahwa seperti yang dikatakan tadi Pak Waryono tadi, bahwa tempat menginap di pondok-pondok ini kan terbatas ya, dengan jumlah santri yang banyak. Padahal seharusnya satu orang itu ya ketika berdiri maupun duduk itu harus minimal 4 meter persegi. Ketika tidur ya di kamar tidur itu lebih tinggi. Ya bisa 1,5 atau 2 kali lipat dari 4 meter persegi itu. Nah sekarang kita tahu bahwa di dalam pondok kadang-kadang fakta di lapangan seperti apa ya dengan Pak? 3 kali 4 meter ya ukurannya dipenuhi oleh 20-an orang santri misalnya. Baik Pak Windu. Kami menangkap itu? maksud Anda, poin Anda. Ya. SOP tadi yang disampaikan oleh Pak Windu. Standar protokol kesehatannya ya. Nah itu dia makanya, dan juga mungkin nggak sih ada teguran keras atau mungkin sanksi dari pemerintah pusat ya mengenai hal ini. Ada juga masih ada bersama kami Ibu Wali Santri, Ibu Katminati. Usai jeda pariwara berikut kita akan kembali berdiskusi ya. Kami akan kembali saat lagi.